Yuk kita mulai ya. Yap. Jadi ini IHSG. Tak kenapa garisnya hilang lagi. Garisnya hilang lagi, udah digambar hilang lagi. Ya, ini yang garis kemarin aku gambar, intinya ini area sakral yang susah ditembus 6967, tapi sekarang jadi zigzagnya di situ. Jadi aku ganti deh support resistannya. Supportnya aku taruhin di 6906 aja. Aku ganti di sini karena IHSG terakhir susah banget jebolin support 6918 ini atau 6906 dekat-dekat tadi, dan juga sekarang resisten terdekatnya itu ada sekitaran level 7020-an atau 7021. Nah, teman-teman semuanya di sini yang bikin IHSG hari ini turun 2,35 yang bikin IHSG hari ini turun 0,3% itu ada beberapa saham, diantaranya ada GoTo, Gojek, Tokopedia, di mana dia punya size tuh lumayan gede gitu, jadi market capnya lumayan gede. Ketika kita lihat GoTo ini dia turun dari technical supportnya 80 di angka 84, masih ada satu support lagi di angka 80-an. Ini aku buletin aja pas 80 ya, 81 atau 80 di sini. Jadi ini perhentian terakhir, kalau sampai dia breakdown dari sini ini dia bisa GoTo gocap. Waduh. Semoga enggak ya, semoga enggak, dan semoga ada pantulan sehingga teman-teman yang investasi di sini juga bisa cuan atau setidaknya mengurangi resiko kerugian. Jadi sebenarnya terlepas dari emitennya sendiri, aku ngelihat perusahaan yang size-nya sangat besar sekali. Kita kan bicara tentang hukum supply and demand ya. Kalau terlepas dari emitennya sendiri nih ya, perhatikan setiap perusahaan yang IPO dengan size sangat besar sekali itu, jika fundamental perusahaannya tidak benar-benar kuat, itu naiknya agak-agak susah gitu. Jadi benar-benar harus fundamentalnya super strong banget. Oke, terus kemudian kita akan review juga untuk saham big caps lainnya. Dari sektor yang lain ada apa? Bayan Resources. Bayan Resources hari ini juga turun lumayan signifikan dan candlenya merah solid, ada red Marubosu di sini. Ini namanya Marubosu. Volume transaksinya tinggi, dia bisa turun sampai ke level 17.350. Jadi ternyata kalian suka nontonin IG live aku karena aku bacain ya, ini mau naik, ini mau turun. Ini ada yang bilang, aduh jangan GoTo gocap dong, Miss. Oke. Saya tidak bisa mengendalikan harga saham, saya cuma bisa membaca kira-kira probabilitasnya ini arahnya bakalan kemana gitu, bakalan naik atau bakalan turun. Oke, terus aku mau review untuk Bayan Resources. Tadi belum selesai. Kemungkinannya dia bisa turun sampai ke 17.350. Jadi yang punya ini boleh kurangin posisi dulu atau stay away dulu aja. Kemudian ada Unilever. Unilever turun 2,97%. Sebenarnya Unilever ini jika dia ketahan di level 3660 ini akan jadi bagus, akan membentuk higher low. Sekarang pun belum jelek karena dia masih di atas low-nya ini, di atas 3470. Nah, ini kita akan ajarin di workshop super trader ya, teman-teman ya, tentang gimana ngebaca arah market. Ini harusnya dia patternnya gini, bagusnya tuh gini. Nah, ini dia turun, dia bisa sampai ke 3470, ini perhentian terakhir. Jika di bawah ini, batasi resiko atau exit dulu buat yang trading. Tapi kalau yang investing, ini kayaknya boleh nih, spekulatif ya. Buy, karena udah berapa tahun dia turun terus. Ada yang bilang gini, ini kalau BCA jadi kayak gini gimana nih? Karena dulu Unilever itu jadi darling juga loh, jadi kesukaan banyak orang loh. Naik terus. Kita lihat ya, secara historical ini dari 2006. Kemudian sampai 2013, 2015, 2016. Ini kalau setiap kali dia turun selalu naik. Setiap kali dia turun selalu naik. Nah, perhatikan di sini. Ini puncaknya di tahun 2018.
Sebenarnya kita bisa melindungi diri kita dalam investing. Ini tidak hanya secara fundamental, tapi juga secara teknikal. Saya beberapa kali diselamatkan dalam long term investing dengan menggunakan teknikal. Simpelnya sebenarnya, percaya nggak percaya, ini dia sedang membentuk pattern Head and Shoulders di tahun 2018 sampai 2020. Breakdownnya di tahun 2020 waktu itu sempat naik lagi pas pandemi dan kemudian turun lagi. Nah, jadi ini sempat dikasih kesempatan kedua. Sebenarnya buat teman-teman yang investasi jangka panjang mestinya aware dengan pattern Head and Shoulders di sini. Nah, ilmunya investasi jangka panjang tuh sebenarnya value investing, beli ketika murah, jual ketika mahal. Tapi banyak orang yang kebalik, beli ketika mahal, jual ketika murah gitu. Jadi sebenarnya kalau udah di atas-atas ini valuationnya tertinggi sepanjang masa, mestinya sih nggak dibeli gitu. Dan sekarang kebalikannya, ketika dia turun banget, si Unilever ini, dia mencapai level terendah sejak tahun 2011. Ya, jadi kemarin sempat di Maret kena, 2022 kena, dan kemudian ini sempat terendah di tahun 2011 sampai sekarang. 2022 kena sekali dan ini mau kena lagi. Sebenarnya kalau dari kacamata investing, justru malah sekarang ini secara historical lagi murah-murahnya. Valuasi dibandingkan secara historical lagi murah-murahnya. Mungkin kalian bilang bahwa, wah ini kan sentimennya masih nggak bagus, sentimennya masih kurang bagus. Nah, kalau investing tuh kebalikan sama trading. Kalau kamu nunggu sentimennya bagus, dia udah naik tinggi. Aku mau kasih perspektif dari kacamata long term investing ya. Ini bukan satu recommendation kalian harus punya ini, enggak. Ya, jadi teman-teman, aku cuma mau kasih lihat di sini tuh lagi murah-murahnya. Mungkin ini aku akan up ke YouTube potongan video aku tentang Unilever ini, dan kalian bisa lihat mungkin setahun ke depan itu gimana. Jika memang dia naik, maka tactical analysis ini works, bisa dipakai untuk investasi. Case lain dalam investing dengan menggunakan technical analysis, saya diselamatkan waktu itu di saham Kalbe Pharma. Jadi di saham Kalbe Pharma ini saya ada investing di tahun 2012-an. Di sini waktu itu harganya sekitar 4 ribuan sebelum stock split ya. Jadi aku sempat beli. Nah, kemudian aku perhatikan ini secara teknikal di tahun 2015-an di sini ini patah dari MA20-nya secara monthly chart. Percaya nggak percaya, waktu itu aku benar-benar pakai ini dan aku exit. Kenapa? Karena aku secara ini psikologisnya kan satu candle 1 bulan. Ini monthly chart ya. Satu candle 1 bulan. Di sini secara psikologis tuh aku berasanya kayak kok saham ini aneh ya. Dia kayak hidup enggan mati tak mau, terus turunnya lumayan. Di sini 1 bulan tuh Juni 2015 dia turun sekitaran 8,97%. Akhirnya di Agustus 2015 ketika dia breakdown, aku jual di sini sekitar beberapa bulan inilah. Kurang lebihnya aku lupa tepatnya, tapi aku jual dan ya jadinya gimana? Selamat dari sideways panjang. Nah, kalau misalkan waktu itu aku nggak pakai technical, cuman pakai lihat fundamental doang, aku bakalan kejebak lama banget di sini. Dan thank you banget kalian udah nontonin channel aku terus, baik di Instagram maupun YouTube, dan kalian sabar belajar kayak gini, karena learning takes time gitu. Jadi aku menceritakan pengalaman-pengalaman aku seperti ini butuh waktu juga, dan kalian mau belajar nih satu hal yang bagus sekali. Jadi teman-teman, untuk detailsnya, untuk lebih intensifnya, aku ajarin di workshop Super Trader tanggal 6-7 Januari 2023. Bisa langsung aja ke mtrade.id/Super Trader. Hari ini adalah hari terakhir, last day super early bird. Nah, perhatikan di sini, ini kalau contoh Kalbe Pharma lagi, dia tuh sekarang valuasinya jadi sedikit terdiskon, sedikit atau fair value lah, daripada valuation beberapa waktu sebelumnya. Kita ngelihatnya secara historical ya, ngebandinginnya, ngomong fair value-nya itu gimana secara historical. Nah, jadi di sini tuh dia lagi retrace ke area bekas breakout-nya di level sekitaran 1750 sampai 1790-an ya. Secara monthly ini cukup murah sebenarnya. Kalau teknikalnya kayak gini secara monthly chart. Ya, strategi aku silakan kalau misalkan ada yang nggak setuju atau mau didebat. Yang penting it works for me. Jadi tugas saya adalah menceritakan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, strategi saya untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan anti pakai technical untuk investing.
buat investing mungkin ada yang bilang wah harus fundamental, buat trading harus technical, tidak memperhatikan fundamental. Nggak juga, kadang-kadang aku trading aku pakai fundamental itu untuk pelengkap, sedangkan untuk investing aku pakai technical itu memang untuk pelengkap. Jadi aku melihat perusahaannya dulu, profitabilitas, manajemen, kemudian juga valuation, baru yang terakhir aku lihat technicalnya untuk entry maupun exit gitu. Oke, ya jadi ini contohnya ya. Terus kemudian aku mau bahas untuk saham yang lain, nanti aku akan jawab Q&A-nya. Ini tadi satu case tadi untuk investasi jangka panjang. Terus aku mau review satu saham lagi yang sebenarnya dia secara fundamental bagus dan juga lagi murah. Apa ya kira-kira ya? Sama apa yang secara fundamental bagus dan lagi murah? Aku mau kasih lihat di sini ada BBTN, Bank Tabungan Negara. BBTN. Oke, aku coba clear drawings-nya di sini. BBTN secara monthly chart bukan di bottom kayak Unilever, tapi dia lumayan murah. Jadi dia terendah sejak September 2020, nggak bisa sampai Maret atau Mei 2020. Dan saham perbankan jarang-jarang yang valuasinya masih di sini, karena dia ini trennya mengikuti sektor properti sebenarnya. Nah kalau secara teknikal di daily chart sendiri ini memang udah mulai ada tanda-tanda reversal, tapi baru jangka pendek aja. Kalau untuk jangka menengah panjangnya masih agak-agak ada, mesti nunggu lah gitu. Nah BBTN ini gimana secara fundamentalnya? BBTN secara fundamental ini berhasil mempertahankan laba bersihnya tetap stabil meskipun ada tekanan biaya dana atau cost of fund-nya itu naik 100 basis point jadi 3,9%. Jadi meskipun net interest margin-nya dia terkoreksi secara tahunan karena cost of fund naik akibat suku bunga, tapi secara bulanan NIM-nya BBTN ini dia membaik menjadi 4,1% pada Agustus versus 3,6% pada Juli. Karena terjadi peningkatan imbal hasil aset dan biaya dana masing-masing sebesar 32 basis point dan 11 basis point gitu. Tapi loan to deposit ratio-nya ini naik kurang bagus, yang berarti tingkat likuiditas makin ketat gitu. Sebentar, aku cek komen banyak banget komennya. LDR-nya naik jadi agak-agak kurang bagus karena tingkat likuiditasnya makin ketat, jadi tanda ruang penyaluran kredit itu makin terbatas gitu. Jadi LDR BBTN ini di 97,9% sudah melebihi standar BI yang di rentang 78 sampai 92%. Kita review terus aja ya. Oke, terus wah ini banyak banget yang nanya, yang komen banyak banget, sorry nggak semua pertanyaan aku bisa baca. BBTN tidak murah karena profit tidak tumbuh. Kalau profitnya tumbuh harga sahamnya udah naik. Jadi aku ngelihatnya dari situ. Ada yang bilang dari dulu sih sebenarnya itu valuasi murah, nggak murah tuh karena harga sahamnya turun, labanya nggak naik gitu. Tapi kita nggak bisa ngelihat cuman dari satu sisi atau satu angle aja. Laba dia bertahan, nggak naik ya. Benar-benar laba bersihnya secara tahunan tuh cuma nambah 1% doang. Tapi itu bagus, kenapa? Karena biaya dananya dia atau cost of fund-nya itu naik gitu. Jadi menurut aku sih ini masih cukup oke. Dan kita nggak bisa kayak ngelihat valuation harus, wah ini misalkan ya ngelihat satu perusahaan valuasinya murah karena harganya belum naik tapi labanya naik tinggi, kalah cepat sama institusi biasanya udah tahu duluan gitu loh. Jadi oh ini potensi labanya bakalan naik, jadi ketika laba belum naik mereka bisa duluin. By the way, silahkan kalau mau invest nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, ini cuma salah satu opsi aja. Oke, aku review lagi untuk beberapa opsi saham yang lain biar teman-teman juga bisa dapat wawasan yang lain ya. Bukan cuman saham sektor komoditas aja. Aku mau review untuk TLKM di sini. Nah, TLKM tuh kalau diperhatikan dia sempat sideways. Kalau aku kasih peluang jangka pendek harian, ini kayaknya buat besok agak-agak terbatas deh. Marketnya cenderung wait and see gitu. Jadi aku kasih sesuatu yang lebih bisa kalian pakai, teman-teman pakai dalam rentang waktu paling tidak 1 minggu atau 1 bulan. Nah, TLKM ini juga secara teknikal memang dia sideways untuk beberapa waktu.
kita ngelihat bisnis data center TLKM ini tumbuh 7% pada first half 2023. Secara teknikal masih sangat apa ya, 50-50, sangat probabilitasnya tuh masih 50-50 ya, jadi belum ada yang sampai menarik banget gimana. Nah, ini jagain dia di atas 3670. Kalau dia di bawah 3670 kita batasi risiko. Untuk TLKM ini memasuki kuartal keempat 2023. Manajemen berupaya untuk dia bisa mengonsolidasikan semua asetnya yang tersebar, seperti pusat data Singapura yang sebelumnya akhirnya melanjutkan ke rencana kemitraan strategisnya. Nah, terus dalam jangka panjang, manajemen TLKM ini dia menargetkan kapasitas IT load neutral di sini akan meningkat banyak ya, dan membantu perseroan untuk meningkatkan prospek pertumbuhan dan EBITDA-nya secara keseluruhan. Nah, terus aku mau review out of topic lagi dari beberapa saham ini. Ini aku mau review UNTR yang jatuh dalam tapi dia mau bagi dividen. UNTR ini dia bisa jatuh sampai 26.000. UNTR bakalan bagi dividen interim mencapai 2,54 triliun atau 701 per lembar saham. Dividen yield-nya itu sekitaran 2,59% dengan harga hari ini. Terus kemudian come date dividen atau hari penghitungan dividennya itu tanggal 10 Oktober. Jadi beberapa hari lagi di hari Selasa 10 Oktober. Dan 2,5 sih nilainya kecil banget ya, masih di bawah nilai deposito. Jadi belum oke kalau misalkan teman-teman berencana untuk dividen investing di TLKM. Oke. Terus tadi ada yang nanya, aku nggak mau sebut sahamku tadi di morning briefing, aku sebut 4. Lain kali aku nggak mau sebut deh. Tapi aku spill dikit di morning briefing aja ya, secara lebih luas. Karena begitu aku sebut, kalau aku sebutnya terlalu sedikit disebut itu biasanya turun gitu, jadi berpengaruh. Ini salah satunya. Oke, Saratoga hari ini dia turun dan berpotensi untuk kena pembatasan resiko. Ya, ini sideways-nya udah cukup bagus sebenarnya Saratoga ini, dan turunnya hari ini candle-nya cukup dalam, sekitaran 5,32%, cukup panjang candle-nya, tapi volume transaksi sebenarnya tidak terlalu besar, sehingga ini bisa masuk ke watchlist kita lagi. Nah, kita mau nge-review juga PTBA. PTBA-nya juga hari ini turun lumayan signifikan, avoid dulu aja atau hindari dulu aja. Dan kita juga mau nge-review buat Autonya ini masih di atas area support di sini, jadi wait and see dulu teman-teman. Terus kita mau review ada CTRA. Ya, CTRA. Perhatikan CTRA. CTRA di sini dia berencana membangun hunian bagi ASN di IKN ya. Jadi dia udah ngajuin proposal untuk skema kerjasama dengan pemerintah dan badan usaha gitu. Jadi proses pembangunannya tuh bertahap dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, ide awalnya tuh Ciputra Group di IKN ini bermula di lahan seluas 300 hektar. Tapi untuk tahap pertama, CTRA bakalan fokus untuk bikin lahan seluas 150 hektar. Dia punya land bank masih cukup oke, cukup besar. Dan kita lihat bahwa proyek IKN yang akan datang bakalan memberikan keuntungan besar bagi pendapatan CTRA buat jangka panjangnya gitu. Jadi bisa di watch CTRA ini untuk jangka menengah panjangnya juga. Terus aku mau balik lagi ke GoTo. GoTo ini ada rencana private placement. Apa artinya private placement? Private placement ini dia berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 17 miliar saham baru dengan harga 90 per lembar saham. Nah, hal itu artinya private placement ini mewakili 1,42% dari jumlah seluruh saham yang udah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah pelaksanaan private placement. Nah, seluruh saham yang di private placement ini akan diambil oleh Bhinneka Holdings 22 Limited gitu. Jadi private placement tuh intinya apa sih? Sebenarnya dia menerbitkan saham baru atau right issue, tapi tidak diterbitkan untuk masyarakat banyak. Dia diterbitkan untuk kalangan tertentu aja atau udah ada bayarnya gitu.
tujuan private placement ini apa sih? Supaya dia dapat pendanaan 150 juta US dollar atau 2,3 triliun gitu ya. Jadi ada buyer lah, ada yang beli gitu. Jadi ada investor gede yang beli. Kira-kira gimana dampaknya ke depan? Iya, asal si buyernya nggak ngejual aja di market. Kalau private placement mereka beli dan dijual di market, bahaya. Ya, jadi jumlah saham yang beredar di market makin banyak, likuiditas makin banyak, supply makin banyak. Kalau demand-nya tetap sama, berarti malah bisa turun gitu. EBT gimana nih? Ngegas lagi. Kita lihat ya, EBT gimana. Kita ngelihatnya EBT ini pantulan jangka pendek aja, jadi masih sideways gitu. Terus kemudian aku mau cek buat PGEO. M-Trade masih ngehold cuan 24-34% PGEO-nya. 24-34%, jadi masih oke. Terus kemudian kalau BRPT, dia juga masih akan sideways. Ya, jadi ini kita masuk jangka menengah tadi, bukan untuk jangka pendeknya. Jangka pendek ada. Bentar ya. Oke. Ya, jadi kita ngelihatnya saham-saham yang bertema energi baru terbarukan, ini dia ada pantulan tapi lebih ke sideways arahnya. Kita coba lihat saham yang beberapa waktu lalu sempat naik pas lagi tema EBT. Nah, ini ESA turun udah 2 hari berturut-turut dan dia ada membentuk pattern mirip dengan double tops, tapi nggak pas di atas, sehingga harusnya bukan dinamain double tops, ada nama lain, tapi nggak usah dibikin pusing. Artinya tetap sama aja. ESA ini di M-Trade masih ada dan kita berpotensi untuk profit taking, untuk jualan, karena ya ini sisa 3-6% cuannya. Oke, terus kita akan review lagi buat saham yang lain. Halo, ada Novita. Kita review saham yang lain. Kalau harga gas naik, ESA ikutan. Udah naik sih kemarin, oil juga ini udah turun. Medco kita lihat ya. Harga minyak turun. Dia juga membentuk pattern double tops. Jadi wait and see dulu untuk oilnya. Kita potensi untuk profit taking juga buat Medco-nya yang kita punya jangka menengah di bawah. Oke. Aku mau review, enaknya review sama apa ya? Trading ideas untuk watchlistnya ada di M-Trade ya. Jadi besok kita nggak banyak recommendation, tapi kita lebih banyak buat saham-saham yang jangka menengah kita review ulang. Ada beberapa yang kalau ada retracement kita akan masukin watchlist lagi, dan beberapa udah mulai mau kita jual. TKIM ini aku akan pasangin Fibonacci retracement. Nah, dia bisa turun sampai sekitaran 8.800-an. Jadi kita nge-watch untuk retracement-nya. Kita ngelihat retracement ini cukup bagus. Tekim turun, volumenya naik. Apakah saatnya jual? Nah, ini yang kita ajarin di Super Trader supaya nggak salah melihat ya. Ini kan ada yang bilang turun, volumenya naik. Yang dilihat mungkin yang terakhir ini aja. Kita ngelihatnya dia turun, volumenya juga turun gitu. Jadi sebenarnya ini kita saatnya nge-watch lagi dekat area 8.800-an. Oke, terus kita coba
lihat, aku jawab Q&A aja ya. Ini karena rame banget hari ini, tumben yang nanya. Ada siapa nih nanya Era? Ada Michael, member juga kayaknya. Michael Asia nanya Era Jaya swasembada. Belum ya, masih downtrend banget. Friend juga belum. Tang INKP-nya mestinya mirip dengan TKIM. Loading. Iya. Jadi INKP ini aku coba pasangin Fibonacci di sini. Ya, ini dia berpotensi turun sampai sekitar 10.100 sampai 10.425 sekitaran itu. Jadi kita lagi nge-watch untuk buy on weakness-nya gitu. Oke, terus Saratoga udah belum ya? Udah tadi. Kena cut loss. SCMA. Enggak dulu deh. Aku penasaran sama M-Trade. Lagi ngapain ya? Oh, M-Trade tadi habis profit taking harum. Jangka menengah jualan cuan 7-12%. Ya, jatuhnya lumayan dalam ya. Jadi kita profit taking dulu. Terus Silo tadi M-Trade jangka pendeknya juga kalian denger nggak suara masjid di hotel yang ini? Aku nggak tahu kenapa suaranya bisa dengeran kenceng. Semoga besok pagi tidur nyenyak. Silonya hari ini jatuh tapi volumenya gede, tapi dia jatuhnya dikit doang. Jadi wait and see dulu aja. Oke, terus BRMS. Kita lihat BRMS tadi M-Trade ada jual juga jangka menengahnya untuk profit taking 13-18% karena sideways kelamaan. Dia udah sideways kelamaan dan volumenya kecil, jadi nggak melulu harus jatuh dalam. Nah, ini yang kita ajarin di workshop Super Trader supaya teman-teman juga bisa tahu kalau ikut M-Trade doang nggak ikut workshop gimana. Asal ikut morning briefing sebenarnya bisa, tapi banyak orang yang nggak ngerti caranya, males gitu. Jadi kalau ikut workshop langsung ngerti. Oke, terus ini Saratoga jangka menengah kita BP, jangka pendeknya ada cut loss, SCMA juga sama. Terus kemudian MIDI profit taking sedikit, PTBA juga BEP. Hari ini tadi banyak cut loss sebenarnya. Hari ini tadi banyak cut loss ya, ada Breeze juga tadi jual juga gitu. Auto juga kena cut loss. UNTR juga BEP. Terus kita lihat hari ini ada profit taking Jasa Marga, Akra, dan Cepin. Kenapa? Kalau aku ngelihat marketnya besok bakalan masih cenderung sideways karena hari ini agak-agak bearish ya. Jasa Marganya ini benar-benar breakdown banget. Jadi kalau punya ini mestinya exit dulu. Gitu. Jadi biar nggak telat tradingnya ditemenin M-Trade. Akra juga sama nih. Sebagus-bagus apapun pattern tetap bisa failed ya. Ini patternnya kan cakep banget nih di sini. Nah, ini ada pennantnya. Nih, ini termasuk daku, ini daku juga cut loss ini. Nah, ini kemarin breakout cakep, tapi kemudian failed. Sehingga kita tadi exit di M-Trade-nya. Kalau M-Trade malah masih profit taking 4-6%. Mereka masuk duluan daripada saya. Saya waktu itu ada TikTok trading gitu ya. Oke, terus kemudian, jadi ada keluar, ada masuk lagi. Yang masuk kedua kena cut loss deh. Cepin kita ada profit taking juga untuk jangka pendeknya karena udah cuan 4-5%. Kita ngelihat tren beralih dari berbagai sektor ini menuju ke sektor CPO dan juga sektor poultry. Jadi trennya beralih dari banyak sektor tadi itu menuju sektor CPO dan poultry. CPO itu bakalan ada bursa CPO, sedangkan poultry ini memang sahamnya belum banyak gerak secara teknikal. Nah, jadi kalau poultry ini beberapa hari udah naik, jadi ditunggu retracement-nya. Buat teman-teman yang belum punya
bisa ditunggu retracementnya. GoTo udah dari 27 September kita udah nggak ada, udah dijual karena breakdown. Arto juga ini MBMA waktu itu di 26 September kita udah profit taking, dan juga ADMR. Sekarang kita masukin watchlist lagi. Merdeka Battery Minerals lagi kena support, kita masukin watchlist lagi. ADMR juga sama, udah koreksi cukup banyak. Ya, jadi MBMA kita watch. Ini banyak banget yang nanyain Gosco. MBMA bukan MDKA, MBMA. Gosco-nya balik ke area support, batas bawahnya di 95, turun dari 95 kita mau jual. Nah, untuk Gosco ini dia lebih cocok untuk trading cepat ya sebenarnya ya. Jadi perhatikan dia fluktuasinya tuh kayak gini nih, perhatikan nih. Ekornya selalu panjang-panjang, dan ini yang ini nih, perhatikan nih. Ini tuh naiknya kenceng banget, terus abis itu dibanting sampai balik ke harga ini sempat di sini ya, ini naiknya kenceng banget, terus kemudian kalau yang ini dibanting. Ya, jadi openingnya dia naik, openingnya di sini gap up nih, tapi closingnya tutup di bawah banget gitu, jadi sama kayak harga kemarin. Nah, ini benar-benar liar. Oke, terus kemudian MDKA kita lihat ya. MDKA mestinya udah cut loss, mestinya udah keluar. Kita ada MDKA nggak sih? Coba kita lihat MDKA-nya. Oh, MDKA kita udah dari 8 September waktu itu udah jual, udah nggak ada MDKA. Ya, jadi 8 September itu di mana sih? 8 September tuh di sini. Jadi ini tanda-tanda kejatuhan yang pertama ini di sini. Nah, ini 8 September jual BEP dan juga minus 4,7%. Jadi range buy-nya di sini. Nah, ketahuan nih, buy-nya di sini, jualnya di sini nih. Stop loss buat trader sangat penting sekali. Kalau waktu itu nggak stop loss, jadinya gimana? Jadinya lossnya lumayan dalam. Kalau nggak mau stop loss, nggak siap stop loss, gimana? Jangan join M-Trade tapi join M-Fast. Kalau M-Fast itu jarang banget stop lossnya, dan pilihan sahamnya lebih ke jangka panjang dan terbatas. Kita pilihin 20 saham aja, dan kita kasih tahu setiap hari masuk kapan saham ini boleh masuk, ini nggak boleh masuk, kita kasih tahu gitu. Dan lebih untuk jangka panjang, jadi lebih aman, lebih fluktuasinya, resikonya nggak bikin deg-degan gitu. Tapi kalau udah masuk M-Trade, itu artinya udah siap stop loss atau pembatasan risiko. Buat yang terburu-buru pengen cepat kaya, saya saranin ikut workshop Super Trader supaya bisa mengimbangi sebenarnya. Kalau kamu pengen benar-benar cepat kaya tuh harus paham ilmunya, nggak bisa cuman ikut-ikutan beli apa jual apa. Jadi contoh, aku kasih satu analogi ya. Kamu mau ikutan temenmu bisnis apa? Katakanlah bisnis e-commerce misal. Kamu lihat temanmu ini jual misalkan jual HP atau apa ya, jual tas gitulah ya, jual tas. Ternyata dia laku keras, laris, dan kelihatan temanmu ini kaya. Terus kamu tiru sama persis dari suppliernya, mereknya, harganya, semuanya kamu tiru. Tapi ternyata gak bisa berhasil seperti temanmu itu. Kenapa? Karena ada strategi-strategi di balik itu. Dimana strategi ini mencakup position sizing, money management, risk management, diversifikasi. Itu penting banget, dimana banyak orang sangat tidak peduli dan mengabaikan diversifikasi. Kalau di ilmunya orang dagang, misalkan nih sama-sama jualan tas, yang satu mungkin dia sangat memperhatikan sekali benar-benar di data mana sih tas yang laris, mana tas yang nggak laku. Tas yang laris dia beli lagi, tas yang nggak laku dia kurangi. Itu ilmu diversifikasi sebenarnya. Dia nggak beli tas yang nggak laku gitu loh, itu diversifikasi. Jadi ketika di saham sama juga, di M-Fast itu diajarin portfolio design, diversifikasinya bukan semua saham hajar rata.
Kalau di mTrade beda. Untuk trading semua saham hajar rata, tapi sebenarnya porsi saham trading mTrade ini nggak boleh semua portfolio di sini untuk trading. Nah, ini ada sebagian yang mungkin dari sini, ini sebagian ini buat investing, ada sebagian yang buat trading. Mau sebagian kecil atau sebagian yang lebih gede, itu sebenarnya tergantung dari kamu punya skill juga gitu. Makanya harus dibekali dengan skill. Online juga bisa, tapi aku sarankan offline ya. Experience-nya dapatnya di offline nih, kayaknya nggak tahu ke depan online masih ada nggak ya. Saya jual tas punya mama saya, kata NGR2, coach 5 juta aja, dia beli 16 juta. Ada tas yang harganya nggak turun-turun, yang bisa jadi investasi. Ada jam mewah yang harganya nggak turun-turun, bisa jadi investasi. Sama juga tuh. Jadi ketika beli saham, sama kayak beli tas, beli jam itu sama. Jadi jangan beli, istilah kata tuh kalau saya ngomong sama orang-orang yang ahli di bidangnya, jangan beli barang sampah gitu. Oke, kita review Antam hari ini. Banyak banget yang nanyain Antam. Mungkin portfolionya kena hantam. Apakah ini efek dari dia kalah gugatan dan harus bayar 1 triliun? Ya, aku rasa sih tetap ada pengaruhnya ya. Tetap ada pengaruhnya. 1 triliun itu lumayan gede. Meskipun mereka bilang ya ini nggak ngefek ke kinerja kita. Antam bisa turun sampai 17.40 dan semestinya di mTrade udah nggak ada Antam. Kita coba lihat. Terakhir dijual tanggal 16 Agustus dan kita nggak ada Antam. Jadi Bapak Ibu teman-teman, makanya trading dibimbing dengan mTrade ya. Mungkin dalam jangka pendek aku sih tidak menutup kalau kadang-kadang kita tuh bisa pas lagi musimnya sahamnya lagi kurang bagus nih. Nah, ini kayak hari ini ada beberapa yang merah, beberapa yang kena cut loss ya, tapi nggak setiap hari seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang kita profit taking juga gitu, ini dari jualannya. Nah, terus kalau Bapak Ibu perhatikan yang jangka menengah ini lebih banyak hijaunya daripada merahnya, maka dari itu disarankan untuk jangka menengah. Oke, jadi lebih tebal, ada yang sampai 75% dan seterusnya. Review CPO untuk midterm dong. Ada yang minta review CPO untuk midterm. Gimana cara join Mvest? Saya sarankan sih kalau hari ini di workshop Super Trader dulu aja. Kenapa? Karena workshop Super Trader tuh hari ini last early bird dan seatnya terbatas. Kalau Mvest tuh produk online, jadi kapanpun juga masih ada. Cuan, please, tadi dia bilang sampai please, ini kemungkinan dia nggak mungkin sih nyangkut karena saham ini lagi naik tinggi. Tapi berhati-hatilah dengan saham yang udah naik tinggi. Nah, di sini kita belum ngelihat tanda-tanda. Kalau dibilang belum, ada juga di sini merah tinggi, ini tanda distribusi sebenarnya. Tapi di sini merahnya udah mulai mengecil, jadi distribusinya udah agak-agak reda. Aku saranin jangan FOMO di saham ini. Aku melihat IHSG bakalan turun, market bakalan turun di bulan Oktober ya. Jadi Oktober ini market bakalan turun, saham Big Banks juga bakalan bisa turun. Terus kemudian selain Big Banks, beberapa saham dari sektor komoditas juga bisa turun dulu, seperti yang aku review beberapa waktu yang lalu. Batubara bisa turun dulu, baru kemudian nanti November Desember naik lagi ya. Jadi kita bahas untuk watchlist dan juga trading ideas lebih lanjut di morning briefing mTrade besok. Pesan aku buat teman-teman semuanya, sabar-sabar ya, sabar-sabar semuanya. Kalau Anda trading, ada investing, belajar. Aku percaya orang-orang yang belajar dengan sabar itu hasilnya pasti akan lebih baik. Dan memang ini bukan lip service aja, tapi aku lihat dari alumni-alumni kita yang berhasil, mereka sabar belajarnya. Ada yang nanya AMMN banyak. Oke, aku bahas AMMN. Ini udah tinggi banget. Saran aku mulai kurangin posisi buat profit taking pelan-pelan. Kalau kalian nanya, yaitu AMMN udah tinggi banget, aku saranin profit taking pelan-pelan. Kalau kalian nanya GoTo gimana, ini breakdown GoTo-nya, GoTo gimana, kalian kemungkinan besar posisinya rugi. Jadi saranku cuman satu, jangan averaging down. Jangan averaging down, setidaknya. Jika kalian nggak tega untuk cut loss, saran aku cuman satu, jangan averaging down. Karena averaging down, jika dia breakdown ke 80, bisa menuju ke 50 gitu.
Jadi ini udah bener-bener disupport yang sangat kuat sekali. Memang sih kita semua berharap dia naik, tapi kan kita mesti realistis juga lihat kenyataan, jangan cuman lihat harapan doang. Intinya itu aja, semoga bermanfaat. Kita akan review besok untuk saham-saham yang masih potensial untuk di hold atau beberapa saham yang potensial untuk kita jual di Mtrade ID besok ya di morning briefing. Semoga bermanfaat. Salam profit. Jangan lupa follow YouTube saya dan jangan lupa ada event Road to IPO tanggal 2 November khusus untuk business owner atau entrepreneur yang kamu mau IPO-in perusahaan kamu. Langsung aja ke mtrade.id/IPO, mtrade.id/IPO. Acara ini offline gratis di IDX, bekerja sama dengan investment banking dari Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya apapun di situ, bisa belajar di situ. Khusus untuk business owner atau entrepreneur ya. Jadi bukan untuk investor retail. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam profit.